consiga bainoni Guarni Tuhaki Holani do endeki Guarni Yesus ki Do pembalum rohaki. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan di renungan pagi untuk kita di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami beristirahat di malam hari kemarin hingga di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di hari ini, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, terlebih khusus di hari ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi untuk kita di hari ini diambil dari Nats Markus, pasalnya yang pertama, ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Di ayat 12, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Untuk bahasa Bataknya, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dungi mamitor ditogen tondi ma ibana tu halonganan. Asa di halonganan ma ibana leleng ni 40 hari di ujung isi bolusi, rap dohot akka binatang do ibana disi. Dungi romai akka suru-suruan marhobasi di ibana. Demikian dalam bahasa Batak. Untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pasal yang pertama kitab Markus, apabila kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan di ayat yang ke-15, ada 3 tahapan yang dilalui oleh Yesus di kitab ini. Yang pertama, Yesus dibaptis. Dibaptis di sini berarti Yesus telah menerima pengesahan dari Bapa di surga melalui Yohanes Pembaptis. Baptisan Yesus menunjukkan pengesahan dari Bapa di surga, di mana suara dari surga menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dan di sini juga setelah pembaptisan, awal pelayanan Yesus, di mana Yesus memulai misinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu masuk kepada tahap pencobaan, sebagaimana yang telah tadi kita baca bersama-sama dan kita dengarkan di ayat ke-12 dan 13, Yesus mengalami percobaan di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari lamanya, dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus telah siap menghadapi tantangan dan pencobaan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kemenangan atas pencobaan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Yesus menang atas pencobaan yang dilakukan iblis, menunjukkan kekuatan dan ketuhanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di ayat berikutnya, di situ disampaikan bahwa setelah mengalami pencobaan tersebut, Yesus kemudian mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil di sini, Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil Kerajaan Allah. Adapun pesan keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah bahwa akan ada pengampunan dosa kepada manusia dan menawarkan kesempatan untuk hidup baru dan hubungan yang baik
kepada Allah. Kita akan masuk di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Fokus terhadap pencobaan. Ada banyak dari kita saat menghadapi pencobaan ingin cepat-cepat pencobaan itu berakhir dan bahkan ada yang lari dari pencobaan tersebut. Tetapi pencobaan dari Allah selalu memiliki maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Ada beberapa pengertian mengapa orang benar dicobai. Dan di sini dikatakan bahwa dalam setiap pencobaan akan ada selalu Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Ada banyak orang yang berpikir bahwa awal dari pencobaan adalah akhir dari penyertaan Kristus. Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Kristus akan selalu menyertai kita di tengah-tengah pencobaan. Pencobaan bukan tanda bahwa Roh Kudus tidak menyertai dan memimpin kita, tetapi Roh Kudus yang selalu memimpin kita di dalam pencobaan tersebut. Masalahnya adalah, apakah perhatian kita tertuju pada model atau jenis pencobaan yang kita hadapi, atau sebaliknya, kita menanti dan menunggu suara dan kasih Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kita. Saat kita dicobai, bila kita tetap berhubungan akrab dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan dan merasakan tuntunan Tuhan, dan kita tidak perlu takut lagi. Meskipun kita di dalam pencobaan seperti itu, kita jangan patah semangat, lemah, karena Roh Kudus akan selalu memimpin hidup kita. Percobaan yang datang bertubi-tubi dan mungkin kita rasakan bahwa pencobaan itu tidak berlangsung singkat dan cenderung kenapa berlangsung begitu lama. Seringkali kita merasa bahwa saat kita mengalami pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Bahkan walau kita berdoa di masa pencobaan tersebut, waktu berjalan terasa begitu lama. Bahkan merasa Tuhan tidak merespon doa kita. Dalam nats ini dikatakan bahwa Yesus sendiri dicobai selama 40 hari lamanya di tengah binatang-binatang liar. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang datang itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tetapi setiap pencobaan yang datang dapat kita selesaikan melalui kuasa yang datang daripada Tuhan. Karena itu, untuk kita semua, kita diajarkan untuk tetap sabar. Saat pencobaan datang, Tuhan selalu menyertai kita hingga kita dapat berkata bahwa yang menyertai kita lebih besar daripada yang ingin mencobai kita atau melawan kita. Kesimpulan dari renungan pagi untuk kita di dalam hari ini, aplikasi dalam kehidupan bahwa dengan mengikuti Yesus ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Mulai dari saat kita bertobat, lalu kita akan dicobai, dan setelah melalui masa pencobaan tersebut, maka kita disiapkan untuk mengabarkan Injil tersebut. Bagi umat yang percaya kepada Kristus, ada tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan tadi yang harus dilalui. Dan sebagaimana yang dialami oleh Yesus selama 40 hari dicobai oleh iblis di padang gurun tersebut, di tengah binatang-binatang liar, setelah itu terlewati, ada panggilan yang harus kita lakukan, yaitu mengabarkan Injil kepada orang lain, serta menghidupi kehidupan yang sesuai dengan panggilan kita, sebagaimana ayat renungan untuk kita di pagi hari ini. Demikian renungan singkat untuk kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi kami. Kami percaya sebagai umat-Mu, kami di sini diberi sebuah tahapan-tahapan di mana di saat kami sudah menerima panggilan dari Tuhan, kami harus siap terhadap cobaan-cobaan dari iblis yang akan datang kepada kami. Dan di saat itu semua sudah terlewati, kami juga dipersiapkan untuk bisa mengabarkan Injil
kepada orang lain. Kami tahu Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bimbinglah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan mau melakukan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami untuk hari ini, agar apa yang kami lakukan dapat semuanya berkenan di hadapan-Mu saja. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.